Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0, channel yang bakal membahas seputar dunia per Ultramanan. Pada video kali ini, admin bakal membahas 5 kejanggalan yang ada dalam Ultraman Trigger episode 1 yang udah rilis beberapa hari lalu. Sebenarnya kejanggalan ini bukan bermaksud jelek-jelekin seriesnya ya, tapi cuman biar kita tahu aja yang sedikit aneh di Ultraman Trigger ini. Oke, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Kalau udah, langsung aja kita lanjut ke videonya, let's go. Oke, ini adalah beberapa kejanggalan yang admin dapatkan, dan admin bakal jelasin kejanggalan ini sependapat admin aja ya. Oke, ini dia. Yang pertama adalah tentang segel Carmilla. Diceritakan 30 juta tahun yang lalu kegelapan menghancurkan peradaban kuno. Mereka dikenal sebagai Dark Giant. Tapi akhirnya mereka dikalahkan dan disegel oleh raksasa cahaya bernama Ultraman Trigger. Nah, dalam episode 1 ini, segel dari Carmilla yang melayang di luar angkasa terlihat retak dan pecah karena ditabrak oleh batu dari luar angkasa. Yang menjadi kejanggalannya, selemah itukah segelnya Carmilla cuman ketabrak batu aja sampai pecah bahkan bebas? Nah, admin bakal jawab kejanggalan yang satu ini. Segelnya itu dibuat dari batu yang tentunya kuat ya, dan umur segelnya berarti udah 30 juta tahun. Wajar aja kalau udah rapuh guys. Dan juga yang nabrak itu bukan sembarang batu. Yang nabrak adalah batu luar angkasa atau kita sebut sebagai asteroid. Kita kan tahu asteroid aja bisa menghantam bumi dan salah satu yang ditakutin. Walau mereka biasanya hancur duluan ya kalau udah masuk atmosfer bumi. Tapi bumi yang seukuran planet aja was-was sama asteroid ini, apalagi cuma segel seukuran Carmilla. Itu cuma secara logikanya ya. Wajar aja segelnya hancur orang ketabrak batu asteroid coba. Kecuali cuma dilempar batu kerikil yang buat hiasan akuarium terus hancur. Nah itu baru tuh patut dipertanyakan guys. Jadi buat ini admin rasa udah cukup menjawab pertanyaan kalian ya. Oke, kita lanjut aja ke yang kedua. Yang kedua adalah hujan di planet Mars. Nah, ini sebenarnya udah pernah admin jelasin di video pembahasan Ultraman Trigger episode pertama. Tapi di sini admin bakal kasih yang lebih jelasnya lagi ya. Kemarin cuma sekilas aja guys. Kalau kita baca-baca di internet, Mars itu buat sekarang nggak turun hujan guys, karena ada kristal es di atmosfernya yang terlalu tinggi. Tapi menurut ahli, di Mars dulu sempat turun hujan juga kayak di bumi. Koreksi kalau salah ya guys, admin ambil sumbernya dari website republika.co.id. Nah, kita ambil aja contoh di Mars itu emang gak ada hujan sama sekali nih ya. Tapi kok di Trigger episode 1 kemarin ada hujan di Mars Min. Simple sebenarnya. Di sini ini Kengo yang lagi bawa bunga udah prediksi kalau jam 4 sore bakal turun hujan. Nah, pas ada pertarungan Trigger lawan Carmilla dan Golba, hujan pun udah turun. Artinya udah menunjukkan pukul jam 4 sore. Di sana turun hujan karena mereka itu tinggal di kubah raksasa. Fungsinya itu semacam pelindung dari lingkungan luar Mars. Jadi mereka yang ada di dalam pelindung itu ya ibaratnya sama aja kayak hidup di bumi. Sama aja nih kayak rumahnya Sandy di SpongeBob SquarePants ya. Dia itu bikin rumah yang gak ada airnya karena dia itu makhluk darat. Nah ini sama aja, supaya manusia bisa bertahan hidup dari perbedaan lingkungan di planet Mars. Di kubah raksasa ini ada sistem hujan buatan. Fungsinya apa? Jelas guys, buat nyuburin tanah, tanaman, dan lain-lain. Selain itu, mungkin juga ada oksigen buatan yang persis kayak di bumi, makanya kubah ini dibangun di sana. Gimana, udah jelas kan? Kalau udah, langsung aja kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga, kenapa Kengo bisa tahu cara Henshin? Nah ini dia, ada beberapa yang komplain, katanya kelihatan gak natural gitu. Di Ultraman Z, Haruki sama sekali gak bisa pakai Z Riser di episode pertamanya, dan itu terlihat natural. Kalau Trigger ini nggak natural, kata mereka. Nah, admin mau coba jelasin. Yang pertama, mungkin Kengo tahu cara Henshin menjadi Trigger itu karena melihat si Zuma Mitsukuni yang masang Guts Hyper Ki Gomora buat nembak Golba. Otomatis kalau di posisi Kengo, pasti kita ngelakuin hal yang sama lah. Gak mungkin coba-coba di kondisi genting gitu kan guys. Terus yang kedua, mungkin dia ngeliat sekilas sosok misterius yang muncul di gambarannya, yang dimana dia Henshin pakai Ancient Sparkland. Jadi gerakan masukin Hyper Ki ke Sparkland dari si Zuma Mitsukuni ditambah gerakan Henshin dari sosok misterius itu yang ada di ingatan Kengo. Jadilah gerakan Henshin Trigger guys. Coba kalian rangkai aja, mirip kan?
Justru ini juga kelihatan natural, jadinya Kengo kelihatan pinter aja guys. Udah dikasih contoh masa masih nggak ngerti gitu kan. Ya itu teori admin pribadi aja sih. Kalau kalian ada pendapat sendiri boleh tulis aja di kolom komentar. Nanti kita diskusiin bareng-bareng. Yang keempat tentang Shizuma Mitsukuni. Nah, di sini ada kejanggalannya, di mana Shizuma Mitsukuni bisa tahu banyak soal New Frontier asli, mulai dari Dark Giant, Ultraman 3, Golza, dan juga Melba. Ini cukup janggal sih ya, padahal mereka bersetting di semesta alternatif. Kenapa admin yakin kalau ini semesta alternatif? Karena Shizuma Mitsukuni sendiri yang bilang, ternyata ada Ultraman juga di dunia ini. Dunia tuh maksudnya semesta ya, kalau misalnya maksudnya itu Mars, padahal Daina kan pernah ke Mars. Makanya ini pasti versi alternatif guys. Nah yang jadi pertanyaan, gimana caranya dia tahu banyak soal New Frontier yang asli? Nah yang pertama tentang dia tahu Ultraman 3 dulu deh. Kemungkinan dia tahu Ultraman 3 setelah 3 datang buat ngebantu di semesta alternatif itu. Tapi kalau gini jadinya kurang masuk sama perkataan yang dia bilang, ternyata ada Ultraman juga di dunia ini. Kemungkinan sih ya, Shizuma Mitsukuni ini orang dari New Frontier asli. Ya maksudnya itu bukan orang biasa di sana, mungkin ada koneksi sama TPC asli dan semacamnya lah. Kalau soal Golza dan Melba, kemungkinan sih kalau dia ngeliat 3 secara langsung ya, kemungkinan dia tahu Golza dan Melba juga sih. Kalau buat Dark Giant, kemungkinan itu yang dimaksud Dark Giant versi alternatif. Soalnya dia nunjukin batu yang motifnya muka Dark Giant. Sebenarnya cukup rumit sih ya. Tapi entah kenapa admin ngerasa Shizuma Mitsukuni ini orang dari semesta lain. Kalau kalian nanya gimana cara nyampe ke semesta lain, wah itu sih admin nggak tahu ya. Kita tunggu aja nanti ya. Yang kelima tentang ibunya Kengo yaitu Reina Manaka. Yang janggalnya di sini gimana Reina Manaka ini bisa tahu kalau Kengo adalah trigger, langsung tahu loh. Kalimat pertama yang dia ucapin pas lihat trigger itu adalah Kengo. Berarti dia emang udah yakin banget tuh guys. Menurut admin, ini karena ibunya ini mungkin ngeliat pas Kengo dilindungi cahaya dari batu reruntuhan. Dan bisa aja mimpi Kengo itu udah beberapa kali dan ibunya udah tahu soal mimpi itu. Atau mungkin ibunya ngeliat pas tangan Kengo jadi cahaya. Itu prediksi admin aja sih. Justru hal ini bagus. Kenapa? Jadinya natural. Karena kalau kita ada di sana pasti udah tau lah Kengo itu yang jadi trigger. Orang Kengo yang datang ke reruntuhan itu guys, ditambah lagi circle arm yang dilihat sama ibunya juga muncul di tangan trigger. Natural sih jadinya ya. Kalau kayak di Ultraman 3 nih, pas Ultramannya datang, hostnya hilang. Pas Ultraman pergi, hostnya datang. Gak ada yang curiga guys. Malah yang ini kelihatan gak natural ya. Malah mantep sih ini menurut admin guys. Kenapa? Orang lain malah bilang ini negatif karena kecepatan gitu taunya. Tapi menurut admin malah natural. Jadi ya ini salah satu nilai positif lah. Oke guys, itu adalah 5 kejanggalan dalam Ultraman Trigger episode pertama. Gimana menurut kalian? Bagi admin sih kejanggalan itu masih bisa dimaklumin ya. Tapi kita harus mikir 2 kali dulu buat mencernanya. Agak rumit sih sebenarnya. Tapi lama-lama pasti kebuka sendiri. Kan baru 1 episode tuh. Masih banyak misteri dan kejutan lainnya dari Suburaya. Kita tunggu aja ya. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Oke guys, see you next video.